Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham per video. Ada beberapa video yang sudah saya buat untuk minggu ini. Jadi silahkan cek di playlistnya kalau mau nonton yang lainnya ya. Saya mulai langsung untuk kali ini untuk saham-saham yang bergerak di bidang batu bara ya, umumnya ya. Jadi saya mulai langsung dengan ITMG. Jadi kalau dari sektor batubara energi ini kebanyakan leadernya adalah ITMG ya. Jadi kalau ITMG-nya sudah mulai naik, yang lain-lainnya juga ikutan naik. Kemudian disusul oleh Adaro, kemudian entah itu anak usahanya Adaro, ADMR atau PTBA atau yang lainnya seperti itu ya. Jadi saya bahas beberapa, nggak semuanya. Nah di sini kalau kita lihat MA20-nya memang masih mengarah ke atas, harganya masih di bawahnya MA20-nya ya. Ini daily-nya. Nah kita lihat weekly-nya dulu. Kalau dari weekly chart-nya, ini area support resistance sudah saya gambarkan. Area buy or weakness sebenarnya sudah saya gambarkan di 37.000 ya di sini ya. Jadi ketika dia setelah kumpulan dividen, karena dividen yieldnya tinggi ya, di dividen final untuk tahun sebelumnya. Dari sini dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Kemudian dia naik koreksi. Nah di sini 38.500 dia lagi testing, tapi di sini masih cukup menarik. Kalau dalam minggu ini dia berhasil breakout ke atas 1275, yang belum punya mau buy high sell higher silakan ya. Ketika dia breakout atau tunggu lagi di area buy weakness 38.500 atau 37.000 ya seperti itu. Bukan berarti saya mendoakan turun, enggak ya. Itu bagi yang mau tunggu di bawah. Kalau misalnya nggak buru-buru, buy weakness itu kalau dia koreksi belinya ketika sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Jadi ini nyentuh 37.000 ya. Kalau dia sudah berhasil rebound mantul besoknya atau menjelang penutupan hari itu ya kita boleh buy ya seperti itu ya. Banyak bertahap, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Kalau dari garis-garisnya masih tetap sama, ini masih testing 41275. Kalau dia naik kita boleh buy. Ini MA20-nya sudah tes ya, dia berhasil tembus ke atas tapi dia gagal lagi. Kalau dia tembus ke atas 41275 berarti dia berhasil. Ya, kemungkinan dia akan capai target berikutnya di 45.000 dengan checkpointnya di 43.000 ya, 43.000. Ya untuk ITMG memang masih cukup menarik. Yang mau buy weakness tunggu aja di area 38.400 ya. Memang sedikit berbeda dengan weekly-nya, jangan bingung ya. 38.400 atau 37 ribuan ya. Ini paling bawah. Buy on weakness itu kalau dia koreksi jangan langsung buy. Kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound seperti ini ya. Nyentuh, besoknya rebound, mantul, kemudian barusan buy. Buy-nya bertahap. Naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kalau turun ya, pasang trailing stop atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Adaro bagaimana Pak Sunar? Kalau kita perhatikan Adaro dari weekly-nya di sini kita perhatikan dia sudah berhasil naik lagi ke atas 3.800 ya. Jadi kalau yang mau buy harusnya sudah buy, naik ke atas 4.000, mau tambah lagi atau average up silakan, target price berikutnya di 4.200. Jadi trading range-nya ya untuk Adaro itu mudah banget. 3.800, 4.000, 4.200. Jadi kalau dia turun, rebound barusan kita buy. Memang kalau kita bicara mengenai ini candle sebelumnya ya, dia gagal Pak Sunar. Ini setelah naik ke atas 3.800, minggu depannya dia turun lagi. Ini minggu lalu dia hijau. Wah, kalau dari berikut sebelumnya berarti hijau, merah lagi nanti Pak Sunar. Ya belum tentu ya. Jadi kalau mau buy boleh, banyak bertahap. Kalau dia higher high naik ke atasnya 4.000 atau high-nya minggu lalu 3970 kita boleh buy ya. Kalau lebih seperti itu. Kalau dari daily chart-nya garis-garisnya sedikit berbeda. Jadi yang ngikutin saya bisa lihat daily chart atau weekly chart-nya ya. Ini yang ngikutin saya harusnya 35.000 di sini sudah maaf 3.500 ya. Sudah buy ya. Naik ke atasnya 3860 tambah lagi atau average up, buy up ya. Ternyata gagal Pak Sunah turun. Nah, seperti itu ya. Ya wajar aja ya sepertinya. Nah, jadi pasang trailing stop atau stop loss, tapi kalau dia naik lagi, seringkali saya sebutkan ya, MA20 ya kalau dia sudah tes, dia berhasil breakout lagi ya kita boleh buyback ya. Seperti itu ya. Sebelumnya memang jual kemudian buyback ya seperti itu ya. Ya dinamika trading seperti itu. Mungkin ada yang nyindir seperti ini. Jangan sedikit-sedikit buy, sedikit-sedikit sell, buy sell, buy sell. Nanti keenaan sekuritasnya, profitnya banyak. Nah, sebenarnya kalau kita mikir ya, yang penting di saham itu kan kita bisa cuan atau profit ya. Ya sekuritasnya kok masa nggak boleh cuan sih? Sekuritas tempat kita beli saham atau jual saham nggak boleh cuan gitu maksudnya. Maunya kita doang yang cuan. Ya, ya seperti itu ya. Jadi memang kalau trading ya buy sell ya. Kalau turun ya jual dulu ya seperti itu. Kalau nggak mau buy sell ya mungkin Anda invest ya. Ceritanya lain lagi, nanti pakai jangka panjang. Mungkin chartnya pakai weekly atau monthly gitu ya seperti itu ya.
Terus terang fee-nya sekuritas sih nggak terlalu banyak ya, karena saingannya besar ya, karena sekarang 0,15 ya rata-rata ya. 0,15% itu sekuritasnya bersihnya sekitar 0,1. Bahkan kalau dananya besar dia bisa kasih 0,1%. Ada beberapa sekuritas ya. Bersihnya dia nggak sampai 0,1% karena masih ada potongan ya seperti itu ya. Kalau dia dikasih 0,1% untuk fee-nya. Jadi jangan terlalu ribet fee sekuritas lah seperti itu ya. Yang penting kita bisa cuan. Kalau turun kita jual dulu. Tujuannya turun kalau kita jual itu untuk mengamankan modal kita ya. Jadi jangan sampai loss kita terlalu banyak, terlalu dalam ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat Adaro masih cukup menarik. Kalau mau buy boleh aja. Nah, ini kalau kita lihat MA20-nya sudah dites. Yang belum buy high sell higher. Kalau dia naik ke atas 3970, kita boleh buy. Nah, buy-nya bertahap. Kalau naik lagi ke atas 4200 tambah lagi. Jangan terlalu kaku ya. Dalam arti di sini kalau dia gagal, ini kan sebelumnya dia gagal ya. Naik breakout gagal, ekor panjang ya. Lumayan panjang sih karena dia bodinya kecil ya. Dibanding bodinya dia panjang. Ini juga sama, ini panjang ya. Jadi kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya. Jadi jangan terlalu kaku lah di saham itu ya. Ya, kadang-kadang kalau trading ya, saya sering kali ya, 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal ya. Keempat kalinya saya bisa berhasil ya. 5-6 sudah berhasil ya, seperti itu ya. Jadi dinamika trading seperti itu. Yang penting adalah kita selalu waspada, pasang trading stop, stop loss. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ADMR. ADMR mungkin yang ngikutin saya harusnya nggak bosen ya. Saya sudah sering sebutkan, naik ke atas 1700 boleh buy ya. Nah, target berikutnya 1800 dan 1900. Memang kadang-kadang seperti ini ya. Jangan kaget. Oh ya Pak Sunar, saya sebelumnya ikut 1700 naik, kemudian turun lagi. Naik, turun lagi, naik, turun lagi. Ini sampai ke berapa ini barusan berhasil? Keempatnya barusan berhasil ya. Ya mereka dinamika trading seperti itu. Yang penting pasang stop loss-nya. Stop loss-nya di sini agak jauh ya. 1600 di sini ya. Walaupun mungkin sudah gagal di sini kena. Oh Pak Sunar, di sini saya ngikuti Pak Sunar. Naik saya buy, turun saya jual. Naik saya buy, turun. Wah, ya gimana ini turun? Ya stop loss-nya harusnya di sini. Nah, ketika sudah kena, besoknya mantul Pak Sunar. Wah, gimana itu? Tahu gitu saya nggak cut loss ya. Makanya wah, ya udahlah saya anti cut loss aja. Ya jangan terlalu kaku lah ya. Kalau sebelumnya dia gagal, ya Anda jual dulu. Kalau berhasil ya kita buyback. Karena kunci sukses di saham itu ada 3 ya kalau trading ya. Sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin bukan hanya disiplin cut loss. Kalau Anda disiplinnya cut loss doang, ya Anda loss terus ya. Kapan suksesnya? Setelah Anda jual, dia balik arah, Anda nggak berani buyback. Trauma ya seperti itu ya. Makanya kita fleksibel aja. Ini masih cukup menarik. Kalau dia naik lagi, naik ke atas 1735, mau buy atau tambah lagi average up silakan ya. Kurang lebih seperti itu. Ini support resistennya. Ini mudah ya, setiap lipatan 100 rupiah ya. KDMR. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA. Dia paling lemot untuk yang saham batubara ya. Tapi dia menarik juga karena ini MA20-nya sudah tes ya. Mau buy boleh atau tunggu buy test lagi di area 3610 boleh ya. Ini daily chart-nya ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atasnya high-nya di sini 3850 tambah lagi untuk average up ya dan seterusnya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini enak banget untuk acuan untuk trailing stop loss ya yang bawah, yang atas untuk average up ya. Ini untuk daily chart-nya. Untuk weekly chart-nya sudah saya gambarkan juga. Intinya di sini ya, ya, selama dia masih berada di atasnya 3710 ya, ya kita boleh buy ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal, hijau, merah, hijau, wah ini merah lagi belum tentu ya. Seperti itu ya, belum tentu. Jadi kalau dia naik kita buy, average up kalau yang sudah punya. Yang kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Indika Energy. Weekly chart-nya kalau kita perhatikan ini masih sideways, masih berusaha untuk breakout ke atas 2980. Jadi kalau dia dalam minggu ini breakout ke atas 2980, kita boleh buy targetnya di 3300 dan 3500. Yang mau tunggu buy tunggu aja di 2700, itu yang paling bawah. Tapi kalau misalnya mau buy sekarang boleh aja sih, nggak masalah ya. Jangan di average down ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah kalau dilihat dari daily chart-nya, area buy sudah saya kasih ada 2 ya, 2980 dan 2670. Jadi ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jangan salah paham, nanti ada yang salah paham sebelumnya, ada yang bilang, oh Pak Sunar saham-saham yang dibahas kok yang sudah naik tinggi aja. Sebenarnya sebelumnya ini sudah saya sebutkan area buy weakness-nya ya. Jadi kalau dia berhasil turun, rebound, mantul ke atas, di sana setelah kita untuk buy. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar saya buy di sini. Naik, kemudian turun lagi. Gimana itu sesat tuh? Ya enggak juga sih, karena ya kalau kita lihat di sini ya,
MA20-nya mari mengarah ke bawah. Ini barusan breakout tapi dia turun lagi. Selama dia masih di atas MA20-nya sebenarnya masih cukup menarik ya seperti itu ya. Dinamika trading seperti itu ya. Jadi pasang stop loss-nya kalau terlalu dekat ya agak jauh, tapi jangan terlalu jauh ya. Nah, di sini mau buy sekarang boleh, pasang stop loss terdekatnya paling dekat di 2820, kalau terlalu dekat ya pasang aja di 2650 atau di 2730 ya, swing low-nya tanggal 17 November. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2980, boleh buy lagi nggak Mas? Ntar boleh buy naik ke atas 3080 tambah lagi average up, target price-nya di 3270 dan 3660. Jadi untuk saham energi terutama sektor batu bara ini masih cukup menarik sampai dengan pembagian dividen tahun depan ya. Kira-kira bulan 5 sampai bulan 4 sampai dengan bulan 6 ya mungkin ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk UNTR. Di UNTR lesu banget ini Pak Sunar. Apakah terseret dengan ASII yang terseret juga dengan investasinya di Goto? Ya kita jangan sampai pakai ilmu cocokmologi ya. Jadi ketika turun kita cari-cari alasannya. Jadi saya sih bukan tipe seperti itu ya. Ya turun ya udah, berarti turun banyak support kita jual dulu ya. Gitu. Nah nanti turun atau naik kita cari alasan cocokmologi. Oh ini dicocokkan, kenapa turun? Ya mungkin sentimen ASI turun. ASI turun kan karena sentimen investasi di Gotonya rugi banyak gitu ya. Ya kalau dicocokmologi seperti itu ya bisa dicocokkan kemana-mana ya seperti itu ya. Yang penting ya kita fokus ke pergerakan harga sahamnya memang masih downtrend. Kenapa saya bahas minggu ini ya, kalau dia berhasil naik ke atas 27350 ya atau 27375 pakai garis saya, itu boleh buy karena area buy omikron sudah saya gambarkan di sini. Nah, kalau dia naik ke atas 27375 buy, naik ke atas 28.000 tambah lagi target price berikutnya di 31.000. Itu untuk weekly chartnya. Habis seperti itu, kalau dari daily chartnya kita perhatikan seringkali garis yang saya berikan di 27.700 ya. Memang sedikit berbeda. Jadi kalau naik ke atas 27.700 kesempatan untuk buy on mas, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke bawah. Yang pertama ya, jadi masih strong downtrend. Harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi jangan terlalu agresif kalau buy sekarang. Ini masih strong downtrend ya. Saya ulangi lagi, masih strong downtrend. Walaupun ini mungkin secara jangka pendeknya sideways, tapi sideways-nya di bawah ya, masih kuat ini ya downtrendnya. Belinya kalau sudah naik ke atas 27.700 itu minimal ya. Average up ya. Jadi naik lagi ke atas 28.475, breakout ke atas MA20-nya ya. Nah ini ya. MA20 ke atas ditembus, ya kita tambah lagi atau average up. Ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja masih bisa naik lagi. Sentimen dari keuntungannya masih lumayan bagus ya. Karena dia punya bisnis di batu bara ya. Untuk UNTR ya. Alat berat juga aja. Ya. Kedepannya saya rasa sih permintaan alat berat masih tetap dibutuhkan ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan aja lancar. Seperti biasanya yang belum kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian saya doakan selalu ya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.